Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya? والأراجيف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية من نتائج مزعومة لتحقيقات وهمية Hamas mengklaim para pejuangnya mampu dengan mudah membunuh dan melukai tentara Israel dengan mudah. Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata kelompok tersebut, Brigade Qassam, mengatakan pejuang Hamas menghancurkan sebagai atau seluruh 72 kendaraan tentara Israel selama 72 jam terakhir. Dalam pernyataan yang dibagikan Telegram, dia mengatakan setidaknya 36 tentara Israel tewas dan puluhan lainnya juga tewas dan terluka dalam serangan lainnya. Abu Ubaidah menambahkan bahwa para pejuang kelompok tersebut telah menyita peralatan dan barang-barang dari beberapa tentara Israel setelah serangan tersebut. Pejuang Hamas juga bentrok dengan tentara Israel, kata Abu Ubaidah. Dia mengatakan Hamas menargetkan markas besar dan ruang komando. Hamas dengan mudah membantai tentara Israel. Apa rahasianya? Tentara Israel diserang dengan peluru mortir dan rudal jarak pendek di semua lini pertempuran, kata Abu Ubaidah. Saat bersama, Hamas juga meluncurkan roket kota-kota Israel. Sebelumnya, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam Kamis mengatakan pihaknya menewaskan 4 tentara Israel di barat laut kota Gaza. Kelompok tersebut mengatakan melalui telegram bahwa para pejuang berhasil menembak 4 tentara Zionis di barat laut kota Gaza dan menargetkan 3 kendaraan Israel dengan rudal Yasin 105 di lingkungan Shuya di timur kota Gaza. Dikatakan bahwa para pejuang menargetkan pada siang hari pada 4 kendaraan lapis baja dan 2 tank Israel jenis Merkava di utara kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan dengan peluru Yasin 105. Brigade tersebut kemudian menangkap atau mengatakan pejuang mereka menghancurkan sebuah tank Israel di Khan Younis dengan peluru Yasin 105 yang mengakibatkan tank tersebut terbakar. Kelompok tersebut pada Kamis pagi mengumumkan pembunuhan setidaknya 10 perwira dan tentara Israel setelah menerjunkan mereka dengan alat meledak di timur kota Gaza. Belum ada komentar langsung dari tentara Israel atas pernyataan Brigade Al-Qassam, termasuk klaim bahwa 4 tentara tewas di kota Gaza. Operasi penembakan ini bukanlah yang pertama dilakukan Brigade Al-Qassam melawan pasukan Israel yang terlibat dalam pertempuran darat di daerah kantong tersebut. Tentara Israel pada Kamis juga mengungkapkan peningkatan jumlah perwira dan tentara terluka sejak awal serangan darat di Gaza menjadi 648 orang dan korban jiwa sebanyak 116 orang. Setidaknya 445 perwira dan tentara telah tewas sejak dimulainya perang pada 7 Oktober, menurut data yang dipublikasikan. Dikatakan bahwa 29 tentara dan juga perwira Israel terluka dalam pertempuran di Gaza dalam 24 jam terakhir. Tentara Israel hanya mengizinkan publikasi nama perwira dan tentara dalam daftar korban yang diizinkan untuk disebutkan namanya. Israel mencoba melakukan invasi darat pada Minggu ke Gaza dengan menggunakan tank dan kendaraan tempur beserta pasukan infanteri. Tapi invasi perdana tersebut berhasil digagalkan oleh pejuang Hamas. Penggerbakan tersebut memaksa Hamas bersiap menghadapi invasi darat yang telah lama dispekulasikan oleh Israel. Peristiwa tersebut tampaknya menjadi salah satu bentrokan pertama antara kedua pihak di wilayah tersebut sejak perang pecah setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Bentrokan itu terjadi ketika IDF mempersiapkan kemungkinan operasi darat di Gaza, mengumpulkan sejumlah barat atau besar pasukan di perbatasan dan menggempur daerah kantong padat penduduk itu dengan serangan udara terus-menerus. Berikut adalah 5 strategi yang digunakan Hamas dalam menggagalkan invasi darat pertama Israel. Yang pertama, menyiapkan penghadapan yang matang.
Al Jazeera melaporkan upaya Israel untuk memasuki jalur Gaza seperti ini sedang dihadang oleh para pejuang Palestina. Mereka telah bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung. Kesuksesan Hamas menggagalkan serangan darat Israel menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadang invasi Zionis, dikarenakan Israel terus menunda invasi sejak 7 Oktober hingga mereka telah hilang momentum. Kedua, menyiapkan kondisi tak bisa diprediksi. Situasi di Gaza sangat dramatis dan kondisi keamanan di jalur Gaza tidak dapat diprediksi. Itu terbukti dengan tewasnya tentara Israel adalah sesuatu yang akan dianggapi dengan sangat serius oleh tentara Israel ketika perang terus berlanjut. Ketiga, menggunakan misil anti-tank. Hamas mengklaim para pejuang telah menghancurkan 2 bulldozer militer Israel dan sebuah tank dalam penyergapan di dekat kota Khan Younis di Gaza. Ini memaksa pasukan Israel mundur tanpa kendaraan mereka. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi pasukannya telah beroperasi di dalam Gaza selama insiden tersebut dan mengatakan sebuah tank IDF menyerang pasukan Hamas yang menembak pasukannya. Keempat, Hamas terapkan perang perkotaan. Israel tidak memiliki kemampuan dalam perang perkotaan, padahal itu adalah keahlian dan kemampuan paling handal yang dimiliki oleh pejuang Hamas. Jalur Gaza hanya memiliki panjang 25 mil dan lebar 7 mil dengan kota Gaza tersebut sebagai jantungnya. Kota ini sendiri terdiri dari labirin jalan dan gang tempat pada pejuang Hamas yang dapat disembunyikan diri dari senjata mereka di antara warga sipil. Dalam hal kekuatan senjata, Israel memiliki salah satu tentara yang paling maju, lengkap dan paling terlatih di kawasan. Namun, serangan darat di lingkungan perkuatan sangat berisiko. Kelima, memanfaatkan terowongan rahasia. Hamas mengklaim telah membangun jaringan tersembunyi sepanjang 300 mil dengan video pelatih menunjukkan para pejuang muncul di lubang di tanah. Pada 2014, CBS News diperlihatkan sebuah terowongan digali oleh Hamas yang mengerang ke sisi perbatasan. Mayor Jenderal Cadangan Yair Golan telah memimpin pasukan pergerakan atau berperang di Gaza berkali-kali selama karir militernya. Dan Anda memiliki Gaza di permukaan Anda, juga memiliki Gaza di bawah tanah. Tambah Golan mengacu pada terowongan bawah tanah yang digunakan oleh Hamas.